Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan rumah di Kabupaten Cirebon terendam banjir setinggi 1,5 meter akibat luapan Sungai Ciberes. Korban dan warga menggagalkan aksi sindikat pengganjal anjungan tunai mandiri sehingga pelaku kabur. Remaja calon atlet penjaga gawang asal Kabupaten Bandung menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Korban kedua yang tenggelam tersapu ombak saat memancing di pantai Cikekes Loji, Kabupaten Sukabumi akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan ditemukannya seluruh korban, maka tim SAR pencarian resmi ditutup. Korban kedua yang tersapu ombak pantai Cikekes Loji di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi akhirnya ditemukan Rabu pagi. Tim SAR menemukan korban sudah meninggal dunia di Pantai Cibakung sejauh 1 mil dari lokasi tenggelam. Korban adalah Ujang Agus, asal kampung Babadan, Desa Cibadak. Korban tidak sulit diidentifikasi karena masih mengenakan pakaian lengkap. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu untuk divisum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Hari ini telah berhasil menemukan korban atas nama Ujang Agus. Korban kita temukan di sekitaran pantai Cibakung, ya. Kalau kita lihat dari DKM sekitar 1 nautical mile. Korban kita temukan pada pukul 10 dan selanjutnya korban kita evakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Untuk ciri-ciri korban yang kita temukan pada hari ini, seluruh yang digunakan korban masih melekat. Korban Agus dan temannya Dani tenggelam akibat tersapu ombak saat memancing di batu karang Pantai Cikekes beberapa hari lalu. Korban Dani pertama kali ditemukan sebelum terakhir korban Agus. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Sindikat penjahat spesialis ganjal kartu anjungan tunai mandiri gagal beraksi di sebuah SPBU di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor setelah modusnya tercium korban. Pelaku sempat mengeluarkan senjata tajam saat dikejar korban dan warga lainnya sehingga lolos. Dua anggota sindikat spesialis ganjal ATM langsung kabur setelah dikejar korban dan warga. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku mengeluarkan senjata tajam untuk mengancam warga sehingga berhasil lolos. Peristiwa ini terjadi di sebuah gerai ATM di SPBU Jalan Rawa Ilat, Desa Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Selasa sore. Peristiwa bermula saat korban hendak mengambil uang tunai namun kartu ATM tersangkut. Salah satu pelaku pura-pura hendak menolong. Beruntung korban langsung curiga sehingga berteriak dan mengundang perhatian warga lain. Pelaku kemudian langsung meninggalkan ATM dan kabur dengan pelaku lain menggunakan motor. Awalnya ada nasabah di dalam ya, satu orang. Kemudian dia pura-pura menolong begitu. Menolong seperti misalkan ada kendala apa mas, gitu susahnya begini. Kemudian nasabah itu merasa curiga ya, curiga bahwa wah ini penjahat nih gitu. Kemudian si nasabah itu teriak, woi kamu ngapain ya, sehingga membuat orang lain yang ada di sekitar sini ikut bantu lah, ikut menolong. Kemudian untuk pembelaan dia melakukan pisau begini agar dia bisa aman kabur begitu. Kejahatan dengan modus ganjal ATM bukan kali pertama terjadi di wilayah ini dan kian meresahkan warga. Warga berharap patroli rutin polisi digelar terutama di wilayah menjadi gerai ATM agar insiden serupa tidak terulang. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang atlet remaja asal Dayakolot, Kabupaten Bandung diduga menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Korban awalnya diajak pelaku untuk mengikuti seleksi pemain di sebuah klub di kota Medan, namun belakangan justru dibawa ke Kamboja. Kesedihan mendalam masih dirasakan keluarga Rizky Nur Fadilah di kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung.
Hampir sebulan, Rizky tak kunjung pulang sejak meninggalkan rumah 26 Oktober 2025 lalu. Menurut keluarga, Rizky pamit meninggalkan rumah untuk mengikuti seleksi pemain di salah satu klub di kota Medan. Ini diikuti Rizky setelah berkenalan dengan seorang pria di media sosial. Rizky selama ini berprofesi sebagai penjaga gawang di salah satu klub. Harapan keluarga berubah menjadi kecemasan setelah Rizky dikabarkan malahan berada di Kamboja. Bahkan keluarga mendapat pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp bila Rizky mendapat penyiksaan di tempat kerjanya dan minta dipulangkan ke tanah air. Keluarga menaruh curiga Rizky telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Masih kabarnya gimana? Pak, AA kejebak. Terus? Kejebak gimana? Ya pokoknya AA dijebak, gitu. Terus sempat WA-an sampai ini. Terakhir infonya gimana? AA tiap hari disiksa. Kalau nggak dapat target, di push up sama manggul galon dari lantai 1 sampai lantai 10. Itu jadi scammer atau apa jadi ya? Scammer. Targetan sehari? Target sehari harus 20. 20. Iya. Itu dijanji berapa juta gaji? Dia nggak dikasih gaji, cuman dikasih makan doang. Kepolisian Resor Kota Bandung membenarkan jika korban Rizky berada di Kamboja, namun korban dipastikan sudah berada di KBRI. Meski demikian, polisi masih belum mengetahui kondisi terakhir korban pasca menjadi korban TPPO. Hari ini, tadi pagi kami memperoleh informasi dari KBRI Kamboja yang ada di Phnom Penh bahwa korban saudara Rizky saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh yang mana masih dilakukan pemeriksaan. Saat ini penyidik dan pihak terkait tengah mengurus pemulangan korban ke tanah air. Namun belum bisa dipastikan waktu kepulangan karena korban Rizky masih dalam pemulihan dan pemeriksaan tim KBRI. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sementara itu, Polda bersama Pemprov Jabar akan menindaklanjuti kasus perdagangan orang yang menimpa atlet sepak bola asal Kabupaten Bandung. Wanita Parubaya ini memohon kepada pemerintah dan kepolisian untuk memulangkan cucunya yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Sebelumnya, korban diketahui berangkat ke Jakarta 3 minggu lalu bersama temannya untuk mengikuti seleksi salah satu tim sepak bola, yakni Sparta FC yang berafiliasi dengan PSMS Medan. Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berjanji akan menangani kasus tersebut. Pemprov juga akan memperketat izin warganya untuk bekerja di luar negeri. Bila perlu nanti saya keluarin lagi peraturan gubernur larangan warga Jabar untuk pergi ke daerah ini, daerah ini, daerah ini. Yang kemudian di daerah tersebut, di negara tersebut menimbulkan penderitaan dan jumlahnya banyak. Ini kan harus segera ditangani. Dan sekarang yang speak up itu kan juga termasuk orang yang bekerja keluar, kemudian ditipu sama mandornya, nggak dibayar. Polda Jabar juga akan secepatnya memproses kasus ini sesuai ketentuan. Silakan untuk mengadu ke kami, ya, nggak usah formal-formal, lisan saja. Ini cukup kami respon. Kita juga punya lembaga-lembaga lain juga, ada DP3, terus ada imigrasi, semuanya ada Kementerian Luar Negeri. Ya, ini senantiasa pasti akan merespon semua keluhan atau dugaan adanya perdagangan. Inilah video klarifikasi Rizky Nur Fadila, atlet sepak bola berposisi kiper yang sedang viral di media sosial. Ia memberikan klarifikasi di tengah isu jika dirinya merupakan korban perdagangan orang di Kamboja. Dalam 2 video klarifikasi Rizky, dirinya mengaku pergi ke Kamboja tanpa paksaan dan dalam kondisi baik selama berada di sana. Namun Rizky mengaku tidak betah di Kamboja dan ingin kembali ke tanah air. Video klarifikasi Rizky ini berbanding terbalik dengan bukti chat yang orang tuanya tunjukkan. Muhammad Rizal dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.